Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hamilati dan di video kali ini saya akan menjelaskan teori konsumsi dalam Islam. Nah, pengertian konsumsi itu sendiri adalah penggunaan jasa dan barang untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lalu, apa pengertian teori konsumsi dalam Islam atau menurut Islam? Nah, teori konsumsi menurut Islam adalah memenuhi kebutuhan baik jasmani maupun rohani untuk memaksimalkan fungsi kemanusiaannya sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan kesejahteraan atau kebahagiaan di dunia ataupun di akhirat. Nah, untuk perbedaan teori konsumsi konvensional dengan teori konsumsi Islami itu adalah satu konsep kebutuhan. Nah, dalam ekonomi konvensional, motor penggerak kegiatan konsumsi adalah keinginan. Keinginan identik dengan sesuatu yang bersumber dari nafsu. Sementara menurut ekonomi Islam, motor penggerak kegiatan konsumsi ialah kebutuhan. Dan yang kedua adalah kewajaran. Dalam hidup ini, Islam mengambil jalan tengah antara materialisme dan kesuhudan. Terlalu bersifat menjauhi benda-benda yang dihalalkan juga dilarang oleh Allah. Seperti dalam surat Al-Maidah ayat 87 yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu haramkan apa-apa yang baik yang telah Allah halalkan bagi kamu, dan janganlah kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas." Dan yang ketiga adalah pemborosan harta benda. Dalam Islam sangat dianjurkan untuk menjaga harta benda dengan hati-hati, termasuk menjaga nafsu supaya tidak terlalu berlebihan atau melampaui batas dalam berkonsumsi. 4. Makanan terlarang. Dalam perilaku konsumsi Islam, dilarang memakan barang-barang yang telah diharamkan, seperti bangkai, darah, daging babi, daging anjing, atau khamar. Di teori konsumsi Islam ada hubungan konsumsi investasi dan tabungan. Nah, semakin besar pendapatan seseorang, semakin besar tingkat konsumsinya. Jika pendapatan yang telah memenuhi syarat, kita diwajibkan untuk mengeluarkan zakat 2,5% dari penghasilan kita. Nah, ada rumusnya di sini ya. Lihat sendiri. Y dikurangi Z sama dengan C plus S plus I. Nah, di mana Y itu adalah pendapatan, C adalah konsumsi, dan S tabungan, I investasi, dan Z zakat. Kalian bisa hitung sendiri pendapatan kalian terus dikurangi kayak gitu sesuai rumus ini. Jadi intinya itu besar kecilnya pendapatan mempengaruhi pengeluaran dan tabungan. Makin besar pendapat akan membuat leluasa bagi pemilik uang untuk mengatur pengeluarannya, sehingga tidak semua uang dipakai untuk konsumsi dan kemampuan untuk menyisihkan sebagian pendapatan untuk tabungan. Dan tujuan utama konsumsi menurut Islam adalah sebagai sarana untuk beribadah kepada Allah. Sesungguhnya, mengkonsumsi sesuatu dengan niat untuk meningkatkan stamina di dalam ketaatan pengabdian kepada Allah akan menjadi konsumsi itu bernilai ibadah sehingga manusia bisa mendapatkan pahala. Adapun sifat-sifat atau norma dalam etika konsumsi itu adalah 1. Membelanjakan harta dalam kebaikan dan menjauhi sifat kikir. Harta diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia bukan untuk ditimbun, disimpan, atau sekadar dihitung-hitung, akan tetapi digunakan untuk kemaslahatan manusia sendiri serta sarana untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, tidak melakukan kemubaziran. Ada beberapa tips untuk menghindari kemubaziran. Menjauhi berhutang. Setiap muslim diperintahkan untuk menyeimbangkan pendapatan dengan pengeluarannya. Jadi, berhutang sangat tidak dianjurkan kecuali darurat. Menjaga aset yang mapan dan pokok. Jadi, usahakan kalian tuh mempunyai aset atau investasi gitu biar penghasilan kalian tuh tetap mengalir dan tidak hidup mewah ataupun boros. Terus selanjutnya, membelanjakan harta pada kuantitas dan kualitas secukupnya. Selanjutnya, mementingkan kehendak sosial dibandingkan dengan keinginan. Nah, kayak tadi, kita tuh lebih mementingkan kebutuhan daripada keinginan atau nafsu kita untuk
menghambur-hamburkan uang kita. Nah, selanjutnya adalah bekerja sama untuk mewujudkan semangat Islam dengan pemerintah. Dan terakhir, dilarang mengkonsumsi barang atau jasa yang dilarang oleh agama. Jadi itu kalau kita makan barang-barang yang halal, di diri kita juga dapat keberkahan. Jadi setiap kita melakukan apapun juga ada berkah, dan insya Allah itu akan dihitung dengan ibadah kalau itu yang baik-baik. Nah, untuk konsep terpenting dalam konsumsi adalah kebutuhan. Nah, arti kebutuhan dalam perspektif Islam adalah keinginan manusia menggunakan sumber daya yang tersedia guna mendorong pengembangan potensinya dengan tujuan membangun atau menjaga bumi untuk kita dan isinya gitu. Yang kedua adalah kegunaan atau manfaatnya. Nah, manfaat menurut Islam ialah nilai guna tertinggi pada sebuah barang yang dikonsumsi oleh seorang konsumen pada suatu waktu dan merupakan cermin terwujudnya kemaslahatan hakiki dan nilai guna maksimal yang tidak berpotensi mendatangkan dampak negatif di kemudian hari. Dan yang terakhir ada hal-hal yang diperhatikan dalam konsumsi, yaitu pertama, memenuhi kebutuhan diri sendiri, kemudian keluarga, kerabat, baru orang yang memerlukan kebutuhan. Yang kedua, penuhi dulu doruriyatnya, hujiyatnya, kemudian baru tahsiniyatnya. Yang ketiga, pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan diri, keluarga, dan mereka yang memerlukan bantuan sebatas kemampuan finansialnya. Yang keempat, tidak boleh mengkonsumsi yang haram. Yang kelima, melakukan konsumsi yang ideal, yaitu antara batil dan mengumbar atau berlebih-lebihan. Dan sekian untuk videoku ini. Semoga kalian suka dengan video ini dan semoga video ini bermanfaat untuk kalian semua. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.